Halo, selamat pagi semuanya. Baik lagi di podcast Ruang Makna bareng saya Jalil Jauhari selaku podcaster di acara kali ini. Nah, buat teman-teman yang kangen dengan pembahasan-pembahasan yang udah pasti bakal menarik kita bahas. Nah, untuk kali ini kita memiliki tema mengenai gerakan moderasi beragama di masjid. Untuk lebih dalam kita bahas dengan narasumber kita yang udah pasti di bidangnya gitu. Kita bahas sedikit nih untuk episode kali ini nih. Kita akan menjajahi bagaimana konsep yang mendalam yang begitu mendamaikan tentunya untuk umat Islam mengenai generasi moderasi juga dalam beragama gitu. Bagaimana kita dapat menciptakan ruang spiritual atau juga hanya dengan mengajarkan nilai agama di dalamnya gitu. Tetapi juga mendorong toleransi, beragam, budaya dan yang lainnya gitu. Sikap moderat di sini juga tentu saja bisa dibilang mengenai kegiatan-kegiatan yang mungkin akan diadakan di masjid-masjid setiap masyarakat yang ada gitu kan. Nah, untuk kita pemahaman lebih dalamnya, kita langsung aja dengan narasumber kita, Bapak Abdul Qadir Saleh M. Sos. Ya, Pak. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tema kita adalah mengenai moderasi beragama di masjid. Jadi kita ruang lingkup pembahasannya mungkin di situ gitu. Tapi nggak tahu nanti ke sananya apa digali lebih dalam lagi atau enggak, nanti lihat obrolannya lah gitu. Baik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, yang pengen aku tanyain, menurut Bapak nih, bagaimana sih gerakan moderasi beragama di masjid itu penting dalam masyarakat? Sepenting apa sih gerakan moderasi beragama di masyarakat itu? Baik, terima kasih sebelumnya atas undangannya di podcast hari ini. Untuk bisa menjawab pertanyaan tadi ya, kita harus tahu dulu apa itu gerakan, apa itu moderasi, gitu kan? Yeah. Kalau gerakan itu adalah berarti sebuah sesuatu ya yang ingin dilakukan, itu menjadi sebuah gerakan. Biasanya sebuah gerakan itu selalu ingin membuat sebuah perubahan, ya, perubahan dari yang awalnya tidak baik misalnya menjadi baik, ya. Kemudian awalnya yang menjadi sesuatu yang kurang menjadi lebih baik seperti itu, ya. Nah, dalam sebuah gerakan itu di dalam ilmu-ilmu sosial itu ada 4 tingkatan ya. Kalau mau berbicara tentang gerakan di dalam ilmu sosial, ya, yang paling sering di dalam masyarakat kita itu adalah yang paling puncak itu adalah gerakan revolusioner. Nah, gerakan revolusioner itu terjadi ya, ada keinginan dari seseorang atau kelompok orang yang ingin merubah tatanan yang ada dan ingin merubahnya secara total. Itu adalah gerakan revolusioner. Ya. Jadi sesuatu yang sudah ada itu ingin dirubah, ya. Dan di bawah gerakan revolusioner itu ada namanya gerakan reformasi, ya. Di bawah dari gerakan revolusioner itu ada gerakan reformasi. Nah, kalau reformasi itu adalah gerakan dari seseorang atau kelompok orang atau organisasi yang ingin merubah sesuatu yang dianggap tidak baik, ingin dirubah menjadi baik. Nah, seperti itu. Ya. Kalau yang ada 2 gerakan itu adalah lebih pada individu dan kelompok gitu ya. Itu tidak begitu berpengaruh gitu ya dalam konteks gerakan moderasi beragama. Kemudian itu namanya gerakan ya. Jadi pada perubahan. Tapi kemudian kita berbicara tentang moderasi. Ya. Moderasi itu ya berada di tengah-tengah, moderat gitu ya. Jadi pemahaman terkait dengan moderasi itu ya kita lebih kepada tidak berada pada keekstriman. Jadi keekstriman itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang berlebih-lebihan. Makanya kemudian ada gerakan yang mengambil jalan ke tengah, yang terlalu ekstrim ditarik ke tengah. Baik itu ekstrim kanan, ekstrim kiri, itu ditarik ke tengah-tengah sehingga menjadi sebuah moderasi, moderat gitu ya, menjadi gerakan moderat. Gerakannya orang yang melakukan gerakan moderasi itu dianggap sebagai orang yang moderat gitu. Nah, seperti itu. Jadi gerakan moderasi itu sendiri adalah keinginan untuk mengembalikan orang-orang atau sekelompok atau organisasi yang terlalu ekstrim di dalam melaksanakan kegiatannya atau gerakannya seperti itu. Nah, ini yang akan dijadikan sebagai substansi dari gerakan moderasi. Nah, kalau berbicara tentang gerakan
moderasi ya. Di masjid misalnya kita tahu bahwa setelah era Orde Baru runtuh di tahun 98 ya. Iya. Ketika itu ada masa reformasi, dan masa reformasi itu adalah masa di mana kebebasan yang sebebas-bebasnya, sehingga kemudian banyak sekali ideologi-ideologi yang bersifat transnasional itu muncul gitu ya. Muncul seperti jamur ya, atau cendawan di musim hujan gitu ya. Iya. Yang pada era Orde Baru itu tiarap mereka kan, ideologi-ideologi asing, baik itu ideologi komunis atau ideologi kiri gitu ya, sosialis macamnya, atau ideologi kanan yang berbasis pada ideologi agama. Sehingga kemudian ketika Orde Baru runtuh, mereka tumbuh, muncul, sehingga menyampingkan ideologi Pancasila ya. Sehingga apalagi kemudian ketika itu ideologi Pancasila ketika Orde Baru runtuh itu ya, Pancasila ya dianggap runtuh gitu ya, tidak relevan lagi gitu ya. Sehingga kemudian muncul ideologi-ideologi lain, ideologi kiri maupun kanan seperti itu. Sehingga kemudian dari kemunculan ideologi-ideologi itulah ya, apalagi yang paling dominan ya dalam konstelasi ya ideologis di negara kita sejak masa reformasi itu adalah ideologi kanan gitu ya, ideologi agama. Iya. Sehingga muncul istilah-istilah gerakan agama yang bersifat radikal, atau bahkan ketika masa-masa reformasi awal di awal tahun 2000 ya, itu banyak sekali aksi-aksi terorisme ya. Kita tahu bahwa terorisme itu berawal dari radikalisme ya. Jadi radikalisme yang ekstrim itu akan wujud kepada menjadi sebuah terorisme. Jadi terorisme pasti diawali dengan radikalisme. Radikalisme tentu saja berawal dari pemikiran-pemikiran ya. Dan itu bersifatnya ideologis biasanya. Seperti itu. Karena itulah ketika ideologi agama itu berkembang begitu masif ya, dan termasuk salah satu strateginya itu adalah menggunakan masjid. Ya, masjid menjadi pusat diseminasi gitu ya, pusat penyebaran dari ideologi mereka. Karena itulah gerakan moderasi beragama di masjid itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Ya. Tadi ada sedikit membahas mengenai ekstremis gitu kan, Ya. sedikit. Nah, 2000 berapa? Kayaknya udah 2000-an deh. Sempat ada namanya Islamophobia. Oh, nggak tahu ya. Islamophobia adalah bagaimana orang-orang yang di luar agama Islam atau orang-orang Barat lah bisa dibilang mengecap atau menggambarkan bahwa orang Islam itu ya udah pasti teroris, sudah pasti keras, sudah pasti. Makanya muncul istilah Islamophobia. Nah, muncul Islamophobia karena adanya di situ dari ekstremis, radikalisme dan sebagainya gitu kan. Nah, bagaimana cara kita untuk membenahi hal tersebut, pemahaman orang di luar mengenai Islam itu seperti ini loh gitu. Enggak yang seperti yang mereka pahamin gitu kan. Bagaimana cara mengubah mindset orang-orang di luar gitu mengenai agama Islam gitu. Ya, narasi terkait dengan bahwa Islam itu adalah agama teroris itu dimulai ya tahun 2001 ketika Amerika Serikat itu kena serangan 911. Oh iya, yang ya. Pernah dengar kan 911 ketika pesawat ditabrakkan di WTC ya, gedung ya di Gedung Putih. New York ya, bukan Gedung Putih tapi gedung kembar Petro ya. WTC, World Trade Center di New York gitu ya. Kemudian ada 2 pesawat menabrakkan dirinya, dan Amerika Serikat itu kemudian menganggap bahwa itu adalah serangan teroris, dan teroris itu dialamatkan pada waktu itu adalah kepada kelompok yang dominan ya, dianggap sebagai dominan teroris ketika itu adalah kelompok Osama bin Laden gitu ya. Iya. Nah, dari situlah ya muncul ya narasi terkait dengan bahwa Islam itu adalah agama teroris ya, seperti itu. Dan ini tentu saja tidak terlepas dari ya tesis yang dilakukan oleh pemikir politik dari Amerika Serikat itu sendiri ya. Ketika itu ada seorang politisi ya, tokoh politisi Amerika bernama Samuel Huntington ya. Samuel Huntington itu membuat buku The Clash of Civilization gitu ya, benturan antar peradaban
Ya, buku itu adalah menganggap ya setelah era Perang Dingin berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet itu ya, maka Amerika itu menjadi tidak punya lawan lagi. Nah, Samuel Huntington itu menganggap bahwa lawan yang sepadan untuk Amerika Serikat sekarang adalah diarahkan ke Timur Tengah. Ya, Timur Tengah yaitu adalah kelompok Islam. Ya, dan itu memang terbukti kan, narasi-narasi itu kemudian dibangun. Ya, narasi-narasi itu kemudian dibangun, termasuk Islamofobia, bahwa Islam itu adalah agama teroris. Apalagi kemudian ya terjadi 9/11 itu tadi, peristiwa 9/11 tadi ya. Nah, apalagi di Indonesia di awal-awal masa reformasi itu kan tahun 2001 ya, 9/11 itu. Jadi ketika itu tahun 2000, tahun 2001 itu banyak sekali gerakan-gerakan terorisme, sehingga kemudian dunia itu darurat terorisme. Ya, negara-negara Barat itu berperang terhadap terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam gitu ya. Itu adalah sebuah narasi yang dikembangkan oleh mereka. Dan itu memang apa namanya, ada peluang politik di situ ya. Ada political opportunity gitu. Sudah jauh dari politik lagi ya. Oh iya, itu adalah ada banyak ya yang berkelindan di situ, termasuk masalah ekonomi politik gitu. Amerika kan ingin tetap mempertahankan ekonomi politiknya ya. Mengapa Timur Tengah dia dijadikan sebagai basis ya, perang semesta mereka? Karena di Timur Tengah itu mudah sekali ya untuk dijadikan sebagai basis itu gitu ya, untuk ekonomi politik. Apalagi Timur Tengah itu memiliki cadangan minyak yang luar biasa gitu kan. Sehingga Amerika dan Barat itu punya kepentingan di sana. Apalagi kemudian mereka kan memproduksi senjata ya, alat-alat persenjataan ya. Dan mereka kan terus memproduksi. Kalau tidak ada perang, siapa yang mau menggunakan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang ekonomi politik ya, politik itu sendiri itu jadi sebuah tautan yang perlu untuk dibaca, narasi-narasi itu ya. Itu kan untuk apa ya, gelombangnya tuh dunia lah misalnya. Untuk di Indonesia sendiri ini untuk pembelajaran bagi masyarakat dan memahami nilai-nilai moderasi itu sendiri gitu. Bagaimana cara kita menghadapi radikalisme dan sebagainya gitu. Sedangkan yang updatean terbaru 3 tokoh radikalisme di Indonesia itu kan yang pertama, kalau nggak saya izin, yang pertama ada Habib Rizik, yang kedua ada Felix Xiao, yang terakhir itu ada Halim Basalamah. 3 tokoh radikalisme, ada tingkatan-tingkatannya, itu updatean terbaru kalau nggak salah gitu kan. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya gitu dengan hal-hal tersebut gitu? Ya, tentu saja tadi ya, kita tidak terlepas dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Setelah masa Orde Baru runtuh ya, muncullah banyak ideologi. Ya. Namanya adalah ideologi transnasionalisme. Transnasionalis ya, transnasional. Nah, transnasional itu ditandai dengan masuknya satu ya, gerakan Hizbut Tahrir. Sebenarnya gerakan Hizbut Tahrir itu masuk ke Indonesia di tahun 82 ya, dengan melalui HTI itu ya, Hizbut Tahrir. Kemudian di Indonesia menjadi Hizbut Tahrir Indonesia itu ya, masuk ke Indonesia itu tahun 82 ya, dimulai dari seorang warga negara Australia ya, yang bekerja sama dengan seorang tokoh agama di Bogor gitu ya. Itu kalau tidak salah namanya Abdullah Al-Baghdadi ya. Kemudian bekerjasama dengan seorang ulama di Bogor, punya pesantren ya, Al-Ghifari kalau tidak salah ya, Bapak lupa itu ya, sebuah pondok pesantren di Bogor. Dan itulah yang kemudian Abdurrahman Al-Baghdadi itulah yang memberi membawa ya ideologi Hizbut Tahrir. Dan Hizbut Tahrir Indonesia itu sendiri berafiliasi ya dengan Hizbut Tahrir yang ada di Yordania. Hizbut Tahrir itu kan sebenarnya didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani ya. Taqiyuddin An-Nabhani itu sendiri kalau mau dirujuk lagi itu adalah salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin di bawah pimpinan Hasan Al-Banna ya. Tetapi karena berbeda pandangan dengan Hasan Al-Banna, sehingga kemudian Taqiyuddin An-Nabhani itu mendirikan Hizbut Tahrir di Palestina ya. Karena Palestina tidak aman ketika itu ya, maka kemudian dipindah ke Yordania
Ya. Nah, dari Yordania itu loh, kemudian dari apa namanya, pendakwah Hizbut Tahrir dibawa ke Indonesia tahun 82. Termasuk juga peran dari jamaah tarbiyah, ya. Jamaah tarbiyah itu muncul ke Indonesia ya tahun 80-an juga ya, 83 84 ya. Itu juga berasal dari peran M Natsir ya. Pernah tahu kan tokoh M Natsir ya? M Natsir itu kan tokoh Masumi. Kita tahu kan sejarah Masumi itu gagal, ya kan? Gagal direhabilitasi ya pada Presiden Soekarno karena terlibat ya, tokoh-tokohnya terlibat pada kelompok DITII gitu ya, pemurkaan DITII. Nah kemudian setelah itu dibubarkan kan Masumi. Kemudian masa Presiden Soeharto naik, ya Orde Baru naik, Masumi ingin direhabilitasi, tetapi gagal juga karena Soeharto itu adalah orang yang sangat fobia terhadap Islam politik. Setiap ada gerakan Islam politik itu langsung berantas. Dia diberantas. Ya. Yang paling terkenal di tahun 80-an, ya, itu sangat ada peristiwa Tanjung Priok gitu ya. Oh iya. Ya kan? Nah, peristiwa Tanjung Priok itu kan luar biasa sekali. Kemudian ada itu tidak terlepas dari narasi fobia terhadap Islam politik dari Orde Baru itu. Termasuk kelompok Hizbut Tahrir, mengapa mereka mengambil kampus ya sebagai gerakannya itu karena mereka tidak berani melakukan gerakan Islam politik itu. Termasuk jamaah tarbiyah itu ya, mereka sama dengan HTI ya, mereka menggunakan kampus untuk apa namanya rekrutmen ya, anggota. Bahkan bayangkan ya dari tahun 80-an awal sampai 98 ketika Orde Baru runtuh, mereka itu melakukan rekrutmen secara luar biasa melalui kampus-kampus perguruan tinggi negeri. Ya. Dan ketika Orde Baru runtuh, mereka muncul ke permukaan. Hizbut Tahrir membentuk Partai Hizbut Tahrir Indonesia. Ya. Kemudian Jamaah Tarbiyah itu membentuk organisasi atau partai keadilan. Kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Jadi PKS itu adalah bagian dari Ikhwanul Muslimin. Ya. Dan itu didukung oleh gerakan Ex Masumi. Ya, gerakan Ex Masumi yang gagal direhabilitasi oleh M Natsir ya tokohnya. Kemudian M Natsir itu kan membentuk LIPIA, ya kan? Membentuk LIPIA itu kan lembaga Indonesia itu ya, membuat perwakilan kampus ya yang bekerja sama dengan Arab Saudi, dan disitulah muncul kelompok-kelompok Salafi Wahabi masuk di situ. Ya, selain Hizbut Tahrir, selain Jamaah Tarbiyah, ada Jamaah Salafi Wahabi. Ya, dari LIPIA itulah kemudian ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi untuk kuliah di sana. Di sana dipahamkan dengan gerakan pemahaman Wahabi. Apalagi di tahun 75 ya, Arab Saudi itu mendapatkan keuntungan ekonomi dari boom oil, penjualan minyak yang luar biasa. Sehingga mereka punya dana yang luar biasa. Sejak itulah mereka mengampanyekan penyebaran paham-paham Wahabi Salafi ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Jadi LIPIA yang dibentuk oleh M Natsir ya, itu kemudian mereka mengirimkan ya, kerjasama dengan Arab Saudi, itu mengirimkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia untuk dikirim kuliah ke Arab Saudi. Nah, mereka itulah yang kemudian ketika pulang ke Indonesia menyebarkan paham-paham Salafi Wahabi. Ya. Dan itulah kemudian sekarang tokohnya adalah Khalid Basalamah. Oh, itu salah satu tokohnya. Salah satu. Jadi kan lulusan dari sana juga. Ya. Siapa lagi? Tokoh-tokoh yang itu sih yang di media sosial lagi kenceng-kencengnya sih. Siapa lagi ya? Updatean tuh. Khalid Basalamah, kemudian ada siapa adiknya, saudaranya? Siapa? Kerja nggak tahu ini.
adiknya Ridwan Salamah. Firanda Aldirja, ya. Oke. Mm-mm. Nah, itu adalah kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Kemudian ada juga kelompok-kelompok Hizbut Tahrir, Felix Shaw, Felix Xiao. ya. Itu juga Alumni. ya sebenarnya bagus saja itu ya. Iya. Kalau tokoh-tokoh utama dari Hizbut Tahrir Indonesia itu ya semacam ya Ismail Yusanto itu sekarang menjadi sekjen. Sekjen. Ya, sebelum sekjen HTI. Oh, iya. Ya, juru bicara, bukan sekjen, Oh. juru bicaranya. Juru bicara HTI itu adalah Ismail Yusanto. Ya. Dan Ismail Yusanto itu bukan dipilih oleh HTI di Indonesia, tapi langsung dari Yordania pusatnya. Karena Jubir itu dibentuk langsung secara struktural, itu dibentuk oleh diangkat oleh dari pusat di Yordania seperti didukungnya misalnya. Iya. Dinamika sosial yang seperti itu nih Pak, yang terus berkembang nih. Kita selaku apa yang namanya yang masyarakat Islam Nahdlatul Ulama lah gitu, yang tidak ingin terbawa oleh arus hal-hal tersebut yang tadi kita bahas gitu kan. Bagaimana cara kita untuk mengatasinya secara efektif dalam menjalani hal-hal tersebut gitu kan. Apalagi sekarang mau isu politik gitu kan nambah rame lagi kan, Islam ini, golongan ini. Nah, bagaimana cara kita selaku anak muda lah terutama itu secara relevan kayak bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut gitu. Ya, Apalagi dengan pemahaman yang masih kosong gitu bisa dibilang gitu kan. Anak-anak muda lagi kenceng-kencengnya gitu kan. ya. Makanya kelompok-kelompok mereka itu selalu menjadikan kampus, masjid sebagai pusat penyebaran dakwah mereka. Ya. Dari sejak tahun 82 sampai sekarang mereka itu menjadikan masjid. Bagaimana kelompok Salafi Wahabi merebut masjid? Ya, masjid-masjid kampung yang tidak punya basis pemahaman yang kuat itu mereka dekati, kemudian membuat kajian-kajian, masyarakat tertarik, masjidnya kemudian diambil alih oleh mereka. Ya, termasuk di Masjid UGM itu Masjid Al-Mardiyah itu dulu pusatnya Wahabi Salafi itu. Tapi sekarang kemudian diambil alih oleh rektorat. Dan rektorat itu kemudian diambil alih oleh kelompok Nahdliyin. Sehingga ya itulah ya. Jadi gerakan moderasi beragama di masjid itu menjadi sesuatu yang sangat vital disebabkan karena mereka itu menggunakan masjid dan kampus sebagai pusat penyebaran manhaj mereka. Ya. Dan kita ya menjadikan gerakan moderasi beragama itu sebagai sebuah manhaj manhaj fikrah dan juga harokah. Ya. Jadi gerakan moderasi beragama itu sebagai bentuk gerakan pemikiran dan juga sebagai gerakan dalam bentuk gerakan yang ingin mengubah tadi, gitu ya. Nah, kita sebagai generasi muda itu kita harus tahu ya, mana yang dianggap sebagai yang anti gerakan moderasi. Ya. Ada 4 indikator dalam hal ini. Ya, yang pertama tentu saja adalah toleransi beragama ya. Ya. Kalau ada seseorang atau kelompok atau organisasi yang tidak toleran terhadap perbedaan, terhadap kemajemukan, maka itu dianggap sebagai kelompok radikal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kelompok indikator yang kedua itu adalah anti kekerasan. Ya, kalau ada kelompok orang atau organisasi yang selalu mengedepankan kekerasan dalam berdakwah, misalnya dalam melakukan gerakannya seperti yang kita tahu tadi ya, kelompoknya Habib Rizik yang terkenal sebagai kelompok yang sangat mengandalkan kekerasan ya, maka itu dianggap sebagai kelompok-kelompok yang anti moderasi beragama. Kemudian ada juga indikator yang ketiga ya, harus memiliki komitmen kebangsaan. Ya, komitmen kebangsaan itu ya seperti HTI lah misalnya. HTI itu kan ingin mendirikan khilafah. Tentu saja itu kan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Nah, kalau sudah ingin mengubah ya ideologi Pancasila, maka dia itu tidak memiliki komitmen kebangsaan itu, kan? Ya, disinilah makanya kemudian HTI dibubarkan pada tahun 2017 oleh Jokowi ya. Baru-baru ini. 2017. Ya, 2017 dibubarkan. Karena mereka ingin mendirikan khilafah. Khilafah berarti secara ideologis ingin mengganti Pancasila. Maka dibubarkan ya.
Kemudian yang keempat, indikator yang keempat itu adalah harus akomodatif terhadap budaya atau tradisi lokal, itu ya. Nah, seperti itu. Jadi harus akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal. Kalau ada kelompok organisasi yang tidak aware ya, tidak suka, selalu menolak adanya tradisi atau budaya yang berkembang di masyarakat, maka itu adalah kelompok-kelompok yang dianggap tidak moderat ya, atau dianggap sebagai radikal seperti itu. Nah, sebagai generasi muda kita harus memahami 4 indikator ini ya, agar nilai-nilai moderasi beragama itu bisa disebarkan di dalam kehidupan. Jadi harus punya pemahaman ini dulu. Dan harus punya pemahaman ini baru kemudian kita bisa bergerak ya, melakukan gerakan moderasi beragama. Nah, gerakan moderasi beragama itu adalah ingin ya mengembalikan yang ekstrim-ekstrim tadi itu. Ya, ingin selalu mengedepankan pemaksaan kehendak ya, pemaksaan pemikiran bahwa orang yang lain salah ya, ada klaim-klaim kebenaran gitu ya. Maka itulah kelompok-kelompok yang tidak toleran dengan perbedaan. Kalau sudah memiliki pemikiran atau klaim kebenaran itu, bahwa kebenaran tunggal ada milik mereka, yang lain salah, maka itu adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran ya, dengan perbedaan itu ya. Padahal perbedaan itu adalah rahmat gitu. Rahmatnya. Makanya kelompok-kelompok ini ingin ditarik ke posisi tengah gitu ya. Semacam seperti bandul gitu ya. Jadi bandul itu harus ditarik ke tengah agar tidak ekstrim. Nah, seperti itu. Itu pemahaman yang pasti sangat bermanfaat gitu kan untuk anak-anak muda saat ini gitu. Betul. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada episode kali ini, karena udah lumayan lama nih, ada 20 menitan lebih nih. Pembahasannya sangat mendalam dan juga udah pasti sangat penting menurutku tuh. Penting untuk supaya bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu tidak terbawa oleh arus, gitu kan. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Saya Jar Johari juga dengan narasumber Pak Qadir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tonton terus YouTube-nya podcast KPI 21 dengan tema yang sekarang kita bahas mengenai moderasi beragama. Jangan tinggalkan episode selanjutnya yang udah pasti akan terus menarik gitu. Tonton terus, pantau terus YouTube kita. Kita akan update setiap minggunya. Saya Jar Johari selaku podcaster undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.